closing dan sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu ini bahwa yang menjadikan kita berhasil itu adalah takwa, tawakal, dan istiqamah. Takwa itu bagi seorang muslim itu bisa dilihat dengan cara kita melihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban dan melengkapi amalan kita dengan amalan sunnah. Misalnya kita sudah sholat 5 waktu dan kemudian kita tambahi, sudahkah dengan sholat tahajudnya, rawatibnya, sholat duhanya, sudahkah? Jadi takwa bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Memandang diri kita, apakah kita sudah menjalankan kewajiban, apakah kita sudah melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah, seperti itu. Berikutnya, sebelum nanti teman-teman akan banyak dapat materi dari sahabat Khadijah, teman-teman juga harus ingat selain takwa, tawakal, istiqamah dalam kebaikan, teman-teman juga harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini terjadi? Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau didatangi oleh banyak orang. Ada orang pertama datang, "Wahai Hasan Al-Basri, saya ini terkena panceklik, kemarau, saya miskin, gagal panen, apa yang harus saya lakukan?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Terus ada lagi yang datang, "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini miskin, nggak punya harta. Gimana caranya memperbanyak harta?" Istighfar, kata Hasan Al-Basri. "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini nggak punya anak. Apa yang harus aku lakukan?" Istighfar, kata Hasan Al-Basri. Ternyata Hasan Al-Basri mengatakan ini berdasarkan dalil dalam surah Nuh ayat 10-12. Di situ bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Di dalam surah Nuh ayat 10-12 dikatakan, "Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan bagimu, membanyakkan hartamu, dan memberikanmu anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Jadi kita usaha dunia iya, kita mengetahui ilmu-ilmu dunia untuk berdagang iya, tapi jangan lupa usaha langitnya. Yaitu salah satunya adalah banyak beristighfar. Muslim itu nggak bengong, kalau dia diam pasti dia beristighfar. Maka ketika kau beristighfar, kata Allah tadi, Allah akan kirimkan hujan padamu, Allah akan memperbanyak hartamu, Allah akan memberikan anak-anak kepadamu. Berikutnya, teman-teman sekalian, yang harus juga teman-teman lakukan selain tadi takwa, tawakal, istiqamah, yang keempat istighfar, yang kelima sambung tali silaturahim. Ini kita membahas malam hari ini amalan-amalan agama ya. Tapi materi kedepannya teman-teman akan belajar amalan-amalan dunianya dalam berdagang. Yang kelima yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ingin berhasil, ingin rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung tali silaturahim. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Hubungan kekerabatan, hubungan pada adik kakak baik, pada paman bibi baik, pada siapa lagi, saudara-saudara baik, maka itu akan membuat kita, Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita. Yang keenam, yang harus diperhatikan untuk kita kalau kita ingin mendapatkan rezeki adalah memperbanyak sedekah. Makanya tagline di sahabat Khadijah ini berdagang atau berbisnis sambil berderma, sambil bersedekah. Karena bersedekah itu sejatinya teman-teman akan dilipat gandakan hartanya. Abdurrahman bin Auf itu saking bingungnya, terlalu kaya raya sahabatnya Rasul, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu sedekah terus-menerus. Semakin banyak sedekah, semakin kaya beliau. Jadi Allah kayakan beliau. Beliau takut karena terlalu kaya dan beliau takut nanti dihisapnya susah. Jadi beliau banyak sedekah karena ketakutan karena diri yang begitu kaya. Tapi semakin sedekah, semakin Allah buat kaya juga. Jadi yang keenam adalah kita memperbanyak sedekah. Dalam surah Saba ayat ke-39, teman-teman lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang artinya, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya." Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini loh janjinya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan unfik alaik. Kata Allah, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Berinfak kamu sama orang lain, kata Allah, aku akan berinfak kepadamu. Jadi itu sudah janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala.